ada perkenalan diri dulu kali ya. Gue Mufrata Aulia, bisa panggil Aul. Sama nanti ada Kak Herlan. Mungkin nanti bakalan gantian, jadi bakalan ngebahas soal UTS tahun kemarin aja sih. Itu soalnya soalnya kalau misalnya mau bahas yang 2018 atau ke bawah itu kan takutnya itu offline, takutnya kayak agak beda gitu. Soalnya 2020 kemarin kan dunia itu online juga. Jadi siapa tahu bakalan sama lah. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau join, diajak aja nggak apa-apa. Mari kita terus dulu. Oh, udah kelihatan belum? Oke. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nih, jadi nomor 1 itu soal tentang apa ya, lupa gue namanya. Sifat koligatif ya, sifat koligatif. Jadi, senyawa kalsium klorida biasa digunakan oleh penderita yang memiliki kadar kalsium rendah. Jika larutan ini memiliki kadar 55,5% CaCl2, berarti ini larutan kan, dan memiliki kerapatan 2,15 gram per mililiter atau Rho-nya. Nah, ini udah diketahui dalam soal, ada KB. KB itu boiling atau koefisien koefisien mendidih ya, koefisien mendidih. Kalau KF itu frozen atau beku. Terus ditanya ada A kemolaran, B kemolaran, C fraksi mol, D titik beku larutan, ingat ya ini larutan. Dan tekanan osmosis pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dengan ya dibikin dulu lah, diketahui ditanyanya, karena ya nambah poin juga. Diketahui persen CaCl 55,5%, terus Rho-nya ada 2,5 tadi, KB KF-nya udah. Terus ini kan ada CaCl 55,5% nih. Nah, kalau berarti teman-teman anggap aja kan kalau larutan itu 100% ya. Nah, berarti karena di sini nggak diketahui nih pelarutnya apa, jadi ya kita asumsiin pelarutnya itu H2O atau air gitu. Jadi teman-teman cari aja MrCaCl2 sama H2O-nya pakai tabel apa itu gue lupa. Pokoknya pasti bakalan dikasih, itu nanti bakalan dapetnya 111 sama 18. Iya, sama 18. Yang pertama ditanya CM besar atau M besar atau kemolaran sama kemolaran. Kita ke yang A dulu ya. Nih, CM atau M besar sama aja, itu ada 2 caranya. Yang pertama ini tuh rumus hubungan kemolaran sama persen larutan. Nah, ini tuh udah rumus langsungnya aja gitu loh. Jadi rumusnya itu 1000 dikali Rho dikali persen zat terlarut, CaCl2 itu zat terlarut, per mR zat terlarutnya. Ya udah masukin aja 1000 kali 2,15 dikali 55,5% atau 0,55. Itu nanti teman-teman bakal dapat hasilnya 10,76 molar. Nah, gimana cara yang kedua, Kak? Nah, cara yang kedua itu pakai rumus kemolaran yang biasa. Kan rumus kemolaran biasa itu N per V ya. Mol per V larutannya.
atau V senyawanya gitu kan. Karena di sini yang ditanya larutan, ya udah kita pakai larutan. Nah, kita ya udah pertama kita nyari NCACl dulu nih. Nah, kita kan diketahui dari soal nih ada rho. Rho itu rumusnya ya teman-teman udah pasti tahu lah dari zaman SMA ya atau dari zaman SMP. Rho sama dengan M per V, massa per volume. Nah, masanya jadi kita kan mau cari masanya nih. Rho-nya itu 2,15, V-nya itu 1000 mili. Kenapa 1000 mili, Kak? Nah, karena kalau misalnya teman-teman nanti dapat soal kayak gini, kalau misalnya nggak diketahui volumenya, itu dianggap aja 1 liter. 1 liter sama dengan berapa? Sama dengan 1000 mili kan. Ya udah langsung aja teman-teman operasiin. Jadi dapatnya 2150 gram atau 2,15 kilo. Ini untuk larutannya ya. Nah, untuk larutan kan campuran antara CaCl2 dan H2O tuh. Nah, yaudah kita cari nih, berapa sih massa untuk masing-masing CaCl2 sama H2O-nya. Nah, CaCl2 tadi kan persennya itu 55,5, kaliin aja sama jumlah keseluruhannya, 2150, ntar dapatnya 113,25, begitu juga sama H2O. Nah, lanjut ke NCaCl2. Nah, rumus mol itu kan gram per mr ya. Udah, gramnya tadi kan udah dapat nih 119,25, mr-nya tadi juga udah dapat 111, jadi dapat 10,75 mol. Udah deh, masukin ke rumus CN ini. Nih, 10,75 per 1 liter, sama dengan 10,75 M molar. Nah, gue ngingetin lagi aja sih, bedanya kemolaran sama kemolaran itu pakai V larutan dalam liter ya. Jadi harus diubah dulu dari mililiter ke liter. Kalau misalnya molar nih, kita ke soal yang D, ke molar itu dia pakai gram atau pakai P larutan dalam kilo ya. Soalnya sama-sama N per apa sih? Yang di atas itu sama-sama mencari molnya dulu gitu. Tapi kalau yang molaritas dia dalam liter. Kalau yang molalitas dia mintanya dalam massa kilogram. Nah, NCACl tadi kan udah dapat tuh 10,75 mol. Gram larutan ya, itu tadi 2,15 kilo. Ya udah dapat 5 mol. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, enggak ya. Gue lanjut. Lanjut yang C, fraksi mol kalsium klorida. Nah, fraksi mol itu kalau larutan, rumusnya itu N zat terlarut atau N yang ditanya lah per N larutan. Gitu. CaCl2 tadi kan kita udah dapat tuh. Berapa tadi? 10,75 mol nih. Nah, NH2O tadi kan udah dapet nih GRH2O-nya kita cari. Udah 956,75 per 18, 53,15. Udah masukin aja. NCaCl2 per N larutannya itu kan, larutan kan terdiri dari CaCl2 ditambah H2O, udah ditambahin aja. Nanti 10,75 per 63,9 hasilnya 0,168. Jadi fraksi mol CaCl2 adalah 0,168. Lanjut ke yang D, titik buku larutan. Nah, teman-teman harus hafal ya, rumus delta TF sama dengan KF kali M. Yang delta TB-nya yang untuk boiling juga sama kok, KB kali M. Kenapa ini ada kali I? Nih, ada I-nya karena CaCl2 ini adalah
larutan ionik. Kalau misalnya teman-teman mengionisasikannya itu bakalan dapat Ca2 plus 2Cl min. Nah, mungkin gue bakalan nge-review sedikit aja, ini 2 plus sama min ini dari mana gitu kan. 2 plus itu dari Ca itu kan golongan ke-2B ya. Kalau golongan ke-2B, elektron valensinya itu bakalan, elektron valensi itu ada 2. Nah, suatu senyawa itu bakalan dikatakan stabil kalau dia itu 8 kan, atau 2 itu pengecualian untuk gas He. He nggak sih? Iya, He kalau nggak salah, atau He lupa. Pokoknya yang 8A itu yang paling atas. Nah, daripada menarik daripada menarik 6 elektron lagi untuk stabil, lebih baik dia melepaskan 2 elektron terluar itu, jadi makanya itu 2 plus. Sama halnya dengan Cl, dia di 7B. Di 7B kan ada 7 tuh evalnya. Ya daripada ngelepasin 5, mending narik 1. Ya udah, jadi dia min 1. 2 karena dari sini, dari ini 2. Jadinya Ca2 plus 2Cl min. I ini adalah faktor Van Hoff. Nah, di sini itu kan ini ada Cl ada 2. Ca-nya itu kan nggak ada, itu sebenarnya ada 1 kan. Udah tambahin aja 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi I-nya atau faktor Van Hoff-nya dari CaCl2 itu ada 2. Nah, kita masukin aja. Kf tadi kan diketahui dari soal 1,86. Terus M-nya atau molarnya, atau molalnya itu 5 kali 3. Udah didapat nanti 27,9 derajat Celcius. Nah, itu delta TF ya, bukan TF larutan. TF larutannya itu masukin aja nih rumusnya. TF larutan itu TF pelarut dikurang delta TF. TF pelarut, ingat pelarutnya itu tidak diketahui, jadi kita asumsikan itu H2O atau air, di mana air itu memiliki titik beku di 0 derajat Celcius. Kalau misalnya di alkohol dia beda lagi, kalau misalnya di benzena dia beda lagi. Jadi kalau misalnya di soalnya ada jelas ada menyebutkan pelarut apa, ya diganti aja, dikurang delta TF-nya 27,9. Jadi hasilnya itu min 27,9 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke yang E ya. Tekanan osmosis pada suhu 27 derajat Celcius. Oh, nggak ada ya? Lupa masukin. Bentar ya. Ini mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu atau gimana. Karena saya lupa masukin. Bentar ya. Oh ya, maaf teman-teman, saya lupa masukin. Tapi nanti, bentar. Tapi nanti soalnya ini apa? Itunya tuh bakalan mudah kok. Kan rho itu kan itu kan ini ya, tekanan osmosis. Itu nanti rumusnya M atau molaritas dikali R dikali T dikali I. Tuh.
itu suhunya ya. Suhunya kan 27 derajat Celcius. Dirubah dulu ke Kelvin, jadi 27 derajat Celcius. 27 ditambah 273, jadi 300. M-nya kan udah didapat nih, 10,75. R-nya itu ketetapan apa ya namanya? Ketetapan gas kalau nggak salah. Jadi yang nilainya 0,082. Terus I-nya kan 3, ya udah dikaliin aja. Cuma itu doang. Ntar nanti bakalan gue share juga itu nanti sama kakak-kakaknya, bakalan bisa. Ntar bakalan ditambah kok yang E-nya. Maaf ya. Nah, untuk nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang nggak jelas atau kurang jelas? Kak, Iya? izin bertanya, Kak. Yang molalitas itu, Kak, bukannya mol zat terlarut per massa pelarut ya, Kak? Yang mana? Molalitas, Kak. Molalitas, iya kenapa? Itu bukannya mol zat terlarut per massa pelarut, Kak. Bukan massa larutan. Pelarut ya? Iya, Kak. Oh, yaudah nanti berarti bentar. Berarti ini ya, pelarut apa? Berarti pelarutnya H2O kan, berarti masukin aja ya. 956 ini ya. Nanti coba teman-teman cek lagi. Gue juga udah lupa sih ini. Nanti kalau ada yang keliru, dicek aja lagi. Berarti kalau misalnya itu nanti berarti udah masukin aja 10,75 dibagi 0,956 ya. Tuh. Makasih siapa tadi yang ngoreksi. Udah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya, Din. Jadi saya ralat ya kalau misalnya kemolaran itu dia pakai volume larutan. Dalam liter ya. Kalau molalitas dia pakai P atau massa dari zat pelarutnya. Dalam hal ini adalah H2O ya. Oke. Kita lanjut tadi ya. Untuk reaksi NO2 gas NO2 gas plus CO2 gas sama dengan NO plus CO2 ini pada suhu tertentu kalau di atas sebagai berikut. Eksperimen 1, 2, 3, 4, 5 ada laju awal, ada konsentrasi NO sama CO, NO2 sama CO2. Nah, yang pertama order reaksi terhadap NO2 dan CO. Order reaksi NO. Kalau misalnya dicari order reaksi NO, cari CO-nya yang sama datanya. Nah, di sini gue pakai eksperimen 1 dan 2. Nih. Kalau misalnya mau pakai 3 dan 4 ya nggak apa-apa sih. Hasilnya bakalan sama. Nah, ini gue kasih catatan. Ingat kalau
rumus ketetapan laju reaksi itu gini kan. P sama dengan K kali M kali BN untuk reaksi ini. Aduh, salah ya. Salah ya ini. Ini seharusnya P ini ya. Nih. Enggak, ding. Maaf. M ini ya, apa? M sama N ini orde ya. Orde itu dicari pakai eksperimen, pakai yang ini. Jadi nggak bisa jadi nggak apa ya? Ya konstanta dari senyawa itu nggak mempengaruhi gitu. Yang di depan-depannya ini. Nah, yaudah kita masukin aja V2 per V1. Kenapa V2 per V1? Karena ya yang 2 itu lebih gede loh ini ya. Ini kan sama 4-nya ini lebih gede. Jadi kayak biar lebih enak aja ngitungnya. Udah dimasukin aja 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K kali 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat A, jangan lupa, kali 1 kali 10 pangkat min 1 B per F1-nya ini masukin aja. Nanti kan yang ini tuh jadinya 1,6 kali 10 4 pangkat A kali 1 pangkat B 16 4 pangkat A, nanti ini didapat 2. Nah, nanti sama juga yang CO2. Kalau yang dicari CO2 berarti cari NO-nya yang sama. Ini gue pakai yang 3 sama 1 ya. Ini 3 sama 1. NO-nya kan sama-sama 1 nih. 1 kali 10 pangkat 1. Udah masukin aja. Kebetulan juga ini laju awal itu sama 5 kali 10 pangkat 3. Nanti didapat B-nya sama dengan 0. Jadi order reaksi NO2 dan CO. NO2-nya 1, CO-nya 0. Ini CO ya, bukan CO2. Terus lanjut yang ke B, hukum laju untuk reaksi tersebut. Udah masukin aja. Masukin order reaksi yang tadi. Jadi KNO2 pangkat 2 kali CO. Aduh, salah. CO pangkat 0. CO pangkat 0 kan 1 ya. Berarti hukum laju reaksi dari reaksi di soal itu cuma K atau ketetapannya dikali NO2 pangkat 2. Kurang ya, nanti diralat. Terus yang C, tetapan laju atau K dari reaksi tersebut. Nah, misalnya diambil data pada eksperimen pertama, maka ya udah masukin aja data di eksperimen pertama. P-nya berapa di eksperimen pertama? 5,0 kali 10 pangkat min 3. Nih, kali K kita yang ditanya, NO2 pangkat 2. 1 kali 10 pangkat min 1. Udah, nanti K-nya dapat 0,5. Udah. Oke. Halo, tadi kepotong nggak? Herlan ada di sini nggak? Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari soal nomor 2 tadi? Kalau misalnya kepotong, bilang aja ya, soalnya tadi gue reconnecting.
Ini kita lanjut aja yang nomor 3 ya. Nomor 3, perhatikan reaksi elementer berikut. Ada 3 reaksi. Yang pertama, tuliskan persamaan kimia yang setara untuk reaksi keseluruhan. Yang B, tentukan kemolekulan. C, mana yang merupakan senyawa antara. D, tentukan hukum laju masing-masing tahap reaksi. Nah, A. Untuk sebenarnya kalau mencari persamaan kimia yang setara itu udah ada kan kayak step-stepnya, kayak yang dibolak-balik, ada yang dikali sama-sama dikali 2 atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman harus apa ya? Harus banyak-banyak latihan sih, kayak biar paham gitu kan. Nah, yang pertama, ini kan ada 3 reaksi. Yang pertama, pastikan semua reaksi sudah setara. Jadi 1, 2, 3 kalian harus cek udah setara belum nih. Yang 1 udah setara belum, yang 2 udah setara belum, 3 udah setara belum. Ya udah, kalau udah setara semua, tinggal dioperasiin sih. Kalau yang ini kebetulan ya udah kayak nggak ada pakai bolak-balik atau segala macem. Udah, ini kan sama-sama 2Cl, ini 2Cl, ini Cl kan habis nih. Ini habis, sama ini juga habis. Terus ini ada CCl3, ini ada CCl3, ya udah habis. Nah, jadi tinggal sisa Cl2 ditambah CH3 menjadi HCl ditambah CCl4. Nih. Terus yang B, kemolekulan masing-masing tahap reaksi. Nah, kemolekulan itu merupakan banyaknya molekul zat reaksi atau reaktan dalam sebuah persamaan stoikiometri, selalu berupa bilangan bulat positif. Selalu positif ya. Nah, contohnya AA ditambah BB, ini reaksi ini, maka kemolekulan reaksi itu cuma A kecil sama B kecil ini. Tuh. Udah, jadi yang pertama itu adalah reaksi unimolekuler, karena reaktannya kan cuma Cl2 nih. Terus cuma ada 1, ya udah unimolekuler namanya. Yang kedua, bimolekuler, karena di sini kan ada 1 nih. Sini ada 1, ini ada 1. Jadi berarti 2-an. Makanya bimolekuler. Yang ketiga juga sama sih. Ini 1, ini 1. Jadinya 2 juga bimolekuler. Kalau yang ketiga apa ya namanya? Kalau yang 3 tuh gue kurang tahu juga. Pokoknya yang kalau yang 1 unimolekuler, yang kedua bimolekuler. Bisa teman-teman baca lagi nanti untuk yang lebih lengkapnya. Nah, yang C, tentukan mana yang merupakan senyawa antara. Nah, senyawa antara itu apa sih, Kak? Senyawa antara itu adalah senyawa yang berumur pendek dan tidak terisolasi pada reaksi keseluruhan. Jadi, gampangnya, pokoknya senyawa yang dicoret-coret. Nah, itu senyawa antara. Nah, pada kasus ini, berarti senyawa antaranya tadi kan ada Cl sama CCl3 ya. Udah, berarti 2 ini adalah senyawa antara. Gitu. Yang kedua, hukum laju reaksi. Nah, reaksi yang pertama kan kita tahu nih, ini harus teman-teman ingat ya, hukum laju reaksi. Soalnya pasti masuk sih. Nah, untuk reaksi yang pertama itu V sama dengan K kali Cl2. Karena yang dihitung kan cuma reaktannya aja ya. Yang kedua, V sama dengan K kali Cl kali CHCl3. V sama dengan K Cl kali CHCl3. Tuh, ini tanda kurung sikunya maksudnya ini ya. Apa? Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dari masing-masing senyawanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 kali ya.
Soal nomor 4, reaksi yang belum setara NO ditambah BR2 menjadi NOBR berlangsung dalam wadah 1 liter. Artinya volume ya. Tuliskan rumus QC jika konsentrasi lalalala, tuliskan KC dan KP. Ini masuk ke apa ya? Kesetimbangan ya kalau nggak salah, materi kesetimbangan. Nah, pokoknya kalau teman-teman dihadapkan oleh persamaan itu, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mengecek apakah reaksi itu setara atau belum. Nah, kebetulan ini ditulis belum setara, ya udah disetarain dulu. Nah, kalau udah disetarain nanti reaksinya bakal jadi ini, 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBR. Dengan V-nya 1 liter atau 1000 mili dan T-nya 27 derajat Celcius atau 300 K. Nah, ini 27 derajat Celcius ini nggak diketahui dalam soal kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak diketahui dalam soal, biasanya dia pakai 300 Kelvin. Nah, oke, kita yang ke A, Q, C. Nih, teman-teman harus ingat ya. Apabila reaksi ini, maka QC-nya adalah konsentrasi C, pangkat C, pangkat dan koefisiennya per ini bentuknya. Dan ingat, kalau kesetimbangan itu, pokoknya QC sama KC ini hanya berlaku untuk senyawa dengan bentuk gas dan aqueous ya. Jadi solid dan liquid dia nggak masuk. Pokoknya nggak usah dimasukin gitu. Cuma berlaku untuk gas dan bentuk aqueous. Jadi QC-nya dia tuh produk pereaktan ya. Jadi NOBR pangkat 2, karena ini yang udah disetarain ya, per NO2 kali BR. Tuh, gampang lah ya, teman-teman pasti bisa. Yang B, jika konsentrasi NO, BR2, dan NOBR pada saat setimbang berturut-turut ada 1,2, 3,8, dan 1,6, tentukan KC reaksi tersebut. Ini udah dikasih clue pada saat kondisi setimbang. Kalau misalnya diketahui di soal itu pada saat kondisi tidak setimbang, ya teman-teman harus nyari dulu konsentrasi setimbangnya itu berapa. Pakai apa Kak? Pakai apa ya, stoikiometri itu loh, yang nyari kesetimbangannya berapa. Nah, pakai itu. Udah masukin aja. KC itu sebenarnya sama sih kayak KC, cuma kalau KC itu ya dimasukin aja nilai dari nilai konsentrasi masing-masing senyawa ya. Kemudian NOB tadi kan berapa? 1,6 pangkat 2, NO-nya 1,2 pangkat 2 kali 3,8. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya 0,4678. Udah, jadi nilai KC reaksi adalah 0,4678. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Kak. Oke, kita lanjutin aja ya. Ada yang poin C. Tentukan nilai KP. KP itu, karena kita udah dapat KC nih, udah pakai rumus hubungan antara KP sama KC.
Itu kan ada rumusnya. KC kali RT, R kali T pangkat delta N, di mana delta N ini jumlah koefisien kanan kurang koefisien kiri atau koefisien produk kurang reaktan. Nah, yang dihitung itu yang gas sama aqueous aja ya. Kalau misalnya nanti di persamaannya ada solid sama liquid, yang nggak usah dihitung gitu. Nah, KC-nya tadi kan udah didapet tuh 0,4678, dikali R-nya ketetapannya 0,082, T-nya 300, delta N-nya kan ini 2 nih. Ini 2, ini 2, tambah 1, 3. Jadi minus 1. Ntar didapat 0,019. Jadi KP reaksinya adalah 0,019. Mungkin nomor 5, sekalian kalau misalnya ada yang mau ditambahin, Erlan. Ya, oke. Erlan. Iya. Mau gue? Bentar. Mau gue atau lo yang share screen? Apa sih? Bentar ya teman. Lo mau share apa? Lu mau share screen mandiri apa gimana? Kalau bisa lu sih oh, nggak apa-apa. Oh, yaudah. Sama kalau misalnya ada yang mau ditambahin lan, nggak apa-apa sih. Oke. Mungkin gue cuman pengen nambahin yang tentang yang unimolekuler sama bimolekuler itu ya. Itu kalau yang unimolekuler itu ya seperti yang teman-teman lihat tuh, kayak di reaksi 1 itu Cl2 bereaksi menjadi 2Cl. Nah, jadi kalau misalnya yang apa ya, yang intinya kayak yang salah satu yang reaksi ini, pokoknya intinya semua itu cuman satu apa ya, gue lupa lagi namanya ini. Kayak Cl2 sama 2Cl tuh kan nggak ada yang kayak Cl2 atau HCl gitu. Nah, itu ya unimolekuler gitu. Jadi istilahnya kayak cuman satu doang gitu. Dan kalau misalkan bimolekuler ya seenggaknya bagian sisi reaktan atau sisi produknya ya ada 2 gitu. Ada Cl atau istilahnya kayak ada 2 zat lah gitu. Baik di kiri maupun di kanan gitu. Terserah gitu kalau emang ada gitu. Dan biasanya itu sih yang gue tahu gitu. Dan buat yang di nomor 4 tadi itu kan QC sama KC gitu kan. Itu alasannya sama ya karena pada awal dikasih soal, reaksinya itu kan udah dikasih tanda setimpang tuh. Nah, kalau misalnya setimbang, biasanya yang setahu gue ya, biasanya QC itu emang sama dengan KC gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalkan soalnya ada gitu, dan misalnya di soalnya itu ada tulisan yang kanan kiri itu loh. Nah, itu kan maksudnya setimpang tuh. Laju alurnya bisa balik bolak-balik gitu. Nah, jadi itu ya baik QC maupun KC-nya ya sama gitu. Gitu sih. Mungkin bisa lanjut ke nomor 5 ya. Dan kalau misalkan ada yang pengen bertanya ya silakan ya teman-teman. Nah, nomor 5 nih. Berdasarkan reaksi nomor 4, nah, nitrogen oksida tambah bromida menghasilkan
NOBR gitu. Gue lupa nama reaksinya, zatnya. Dan A, jika ke dalam sistem kesetimbangan tersebut ditambahkan 0,5 mol gas argon, apa yang akan terjadi dengan sistem kesetimbangan tersebut? Nah, mungkin teman sebenarnya bisa baca ya gitu. Gas argon itu tidak terdapat sistem atau tidak bereaksi dengan NO dan BR. Dan ya, sehingga kesetimbangannya itu tidak akan bergeser gitu. Jadi intinya kalau misalnya zatnya itu bukan zat dari di antara mereka berdua gitu, ya kesetimbangan dari zat tersebut ya nggak bakal bergeser sampai kapanpun gitu. Itu teman-teman. Nah kan di sana, namun jika ditambahkan gas BR, nah kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan gitu. Nah itu yang maksud gua tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya bagian dari zat tersebut yang ditambahkan, ya reaksi dari zat tersebut ya akan berpindah gitu. Contohnya kayak yang bromida ini bakal bergeser ke arah kanan gitu kalau ditambahkan gitu. Itu teman-teman. Dan untuk B, upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk? Nah, untuk meningkatkan jumlah produk pada reaksi dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang ya, yang pertama memperkecil konsentrasi produk, NOBR, memperbesar konsentrasi reaktan, terus memperkecil volume, memperbesar tekanan, dan memperkecil atau menurunkan suhu gitu. Nah, jadi kalau ya pada reaksi yang kayak setimbang yang belum di sini kan belum setimbang tuh. Nah, itu ya bisa dipengaruhi dengan suhu, tekanan, volume dan segala macam gitu. Jadi ya teman-teman harus bisa apa sih kayak bisa ngebaca dari reaksinya lah gitu. Apa aja sih yang harus dilakuin supaya ya bisa setimbang gitu. Itu sih teman-teman semua. Dan nah yang C, reaksi di atas berlangsung eksoterm. Bagaimana perubahan nilai Kc jika suhu ditingkatkan? Nah, ya kalau suhu ditingkatkan ya kesetimbangannya akan berkisar ke endotherm gitu. Ya gitu sih. Ya intinya ya berpengaruh sama suhu itu ya tergantung dari soal lah gitu. Itu teman-teman semua. Sebenarnya gue juga rada bingung sih yang kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen ditanyain mengenai ini nggak apa-apa sih dipersilakan gitu. Soalnya yang nomor 5 ini sebenarnya itu menguji teman-teman mengenai teori-teorinya gitu. Jadi buat soal nomor 5 ini ya teman-teman harus paham teorinya dan istilahnya ya kayak kalau misalkan kita memperkecil konsentrasi, apa yang bakal terjadi, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya itu bagian dari hafalan sih. Kalau yang gue tahu kalau buat nomor 5 ini ya. Itu sih. Ada nggak yang ditanyain gitu? Atau enggak dari teman-teman ada nggak yang punya soal gitu? Mungkin bisa kita bahas. Gimana teman-teman semua? Mungkin gue Ya. Mungkin gue mau nambahin dikit sih Lan soal yang tadi. Yang C kan yang C tuh kan reaksinya berlangsung exotherm. Kalau berlangsung exotherm kan berarti dia delta T-nya di sini tuh minus nggak sih kalau exotherm tuh kalau nggak salah? Iya, minus. Nah, jadi kalau dia kan ini nih penjelasan jika suhu ditingkatkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm ke kiri atau ke reaktan. Nah itu kenapa sih? Karena ya kalau misalnya reaksinya berjalan secara exotherm, nah yang kesini itu exotherm dia minus.
Tapi kalau yang kesebaliknya ke sini, dia bakalan bernilai plus, bakalan bernilai endotherm. Jadi makanya dia, karena kalau misalnya dia ditingkatkan tuh, dia bakal bergeser ke arah endotherm, karena di soal ini dia exotherm, berarti dia ke mana sih? Arah reaktan gitu. Nah, kalau misalnya kesetimbangannya bertambah ke arah reaktan, makanya kan kalau KC tadi itu kan rumusnya, kalau KC itu kan produk per reaktan ya. Kalau misalnya KC-nya makin gede ya berarti, kalau misalnya reaktannya makin gede berarti KC-nya bakal makin kecil gitu. Gitu penjelasan yang nomor C. Itu tambahan aja sih. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nanti link rekamannya bakalan di-share sama kakak-kakaknya. Sama ini juga apa? Slide yang tadi, tapi bakalan gua benerin dulu. Tadi kan yang nomor 1 ada yang keliru tuh. Sama yang nomor berapa tadi yang ada masih kurang-kurangnya itu bakalan ditambahin dulu. Itu sih. Paling kalau misalnya nggak ada, tutup kan? Gue nutup ya. Ini beneran nggak ada yang tanya lagi nih. Soalnya bentar lagi teman-teman semua ada ujian kan. Tapi gue agak rada yakin sih teman-teman semua pasti bisa lah kimia gitu. Soalnya kalau dari pribadi gue yang paling sulit itu sebenarnya fisika gitu. Ya betul, ya itu. Tapi kalau kimia mah asalkan kita tahu rumusnya, asalkan kita ya seenggaknya kayak pas di SMA lah gitu. Sebenarnya pelajaran-pelajaran tadi itu sebagian besar udah dipelajarin di SMA gitu. Saya nggak, yang gue lihat itu nggak ada yang pendalaman gitu loh gitu. Dan ya kayaknya sih pada bisa gitu sih. Dan mungkin ya gue akhiri aja kalau misalnya emang nggak ada lagi. Dan kalau misalnya emang ada lagi nih pertanyaan gitu, bisa PC ke itunya, ke kakak asuhnya atau PC ke kami gitu. Itu sih. Ya udah, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya boleh bubar. Makasih ya guys. Semangat ya UTS-nya. Iya, semangat UTS-nya. Makasih Kak. Sama-sama Bang. Kak. Makasih Kak.